Apakah orang Kristen ada makanan haram? Jawabannya, tidak ada. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Paulus mengatakan itu. Kita berkata amin. Jadi jika sepintas melihat tema hari ini, sepertinya bakal banyak yang protes. Wah, hari ini masih bahas makanan yang halal dan haram. Bukannya di dalam Tuhan sudah tidak ada lagi makanan yang haram? Ya, memang benar. Mari kita belajar bersama-sama dari sisi Alkitabiah. Tuhan sendiri memberikan penglihatan kepada Petrus tentang makanan haram dan meminta Petrus untuk memakannya. Tuhan sendiri menyatakan di Kisah Para Rasul 10 ayat 15b bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Tuhan Yesus sendiri juga secara eksplisit pernah mengatakan bahwa segala makanan adalah halal di Markus 7 ayat 18 dan 19. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Paulus juga mengatakan bahwa di 1 Korintus 6 ayat ke-12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Nah saudara, saya memiliki sebuah pola pikir seperti ini. Jika memang Tuhan Yesus sendiri menyatakan segala sesuatu adalah halal. Pertanyaannya, mengapa kita tidak pernah membaca bahwa Tuhan Yesus makan sesuatu yang haram? Atau jika ditarik lebih jauh lagi, mengapa di ayat-ayat pada perjanjian lama yang kita baca ini, bangsa Israel dilarang makan makanan-makanan tertentu. Sedangkan di perjanjian baru, kemudian dinyatakan bahwa segala sesuatu adalah halal. Apakah kemudian firman Tuhan di dalam perjanjian lama itu berarti tidak berlaku lagi ketika ada firman Tuhan di perjanjian baru? Saya sendiri berpendapat bahwa seluruh firman Tuhan, mau itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, masih tetap relevan hingga saat ini. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa ia datang bukan untuk meniadakan atau menghilangkan atau bahkan membatalkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Amin. Saya meyakini bahwa tujuan Allah memberikan perintah bagi bangsa Israel untuk menghindari hewan-hewan tertentu yang haram alias tidak boleh dimakan adalah untuk menjaga agar bangsa Israel selalu dalam kondisi sehat. Saya rasa alasan utamanya bukan karena firman tersebut diberikan di padang gurun. Ya memang di padang gurun tidak ada babi. Lalu kemudian bangsa Israel dilarang makan babi. Lah, toh nanti begitu masuk ke tanah Kanaan, mereka akan mendapatkan makanan yang berlimpah, termasuk babi dan segala hewan yang dinyatakan haram itu. Jadi menurut saya, dengan perintah mengenai apa yang halal dan haram, Tuhan sebenarnya ingin membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang kudus. Sebab Tuhan itu kudus. Kita lihat Imamat 11 ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Pertanyaannya, apa artinya kudus? Secara sederhana, kudus berarti dipisahkan keluar. Persembahan yang dikuduskan adalah persembahan yang dipisahkan karena akan dipersembahkan khusus kepada Tuhan. Demikian juga bangsa Israel juga adalah bangsa yang kudus karena dipisahkan keluar dari bangsa-bangsa lain untuk menjadi bangsa kesayangan Tuhan. Amin. Bangsa Israel memiliki peraturan yang khusus yang membedakan dari bangsa-bangsa lain. Jika bangsa lain memiliki banyak dewa, bangsa Israel hanya memiliki satu Tuhan, Tuhan yang Esa, dan Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi. Demikian juga dengan hal-hal yang lainnya. Bahkan Tuhan sampai mengatur pola makan bangsa Israel. Apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Nah, jika kita melihat dan memperhatikan daftar hewan yang tidak boleh dimakan oleh bangsa Israel, maka sesungguhnya kita pun akan mengerti alasannya. Hampir semua hewan yang dinyatakan haram memang sebenarnya tidak baik bagi kesehatan. Karena pada umumnya mengandung lemak dan kolesterol yang tinggi. Walaupun bagi orang-orang yang pernah memakannya, mereka pasti berkata bahwa makanan-makanan yang dilarang itu adalah makanan yang enak-enak. Contohnya saja, babi karena berkuku belah, udang, kepiting, kerang karena tidak bersirip dan bersisik, katak, siput, belut karena merayap, dan lain-lain. Kita pasti setuju bahwa makanan tersebut sebenarnya adalah makanan yang enak, walaupun memang mengandung lemak dan kolesterol yang tinggi. So, saya melihat seperti ini.
Perintah Tuhan tentang makanan adalah agar kita bisa membedakan mana yang najis dengan yang tahir, mana yang haram dan yang halal, mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Semata-mata adalah agar kita semua anak-anak Tuhan hidup sehat. Katakan amin. Malah ketika kita membaca perjanjian lama, kita bisa melihat ketika orang Israel mempersembahkan hewan sebagai korban, maka seluruh isi perutnya, yaitu jeroan dari hewan tersebut, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan hanya dagingnya yang boleh dimakan saja. Nah, kita lihat sedangkan di budaya kita lihat justru jeroan yang menjadi makanan favorit. Walau kita tahu bahwa jeroan itu adalah makanan yang berbahaya sekali, terutama terkait kolesterolnya yang sangat tinggi. Pantas saja banyak yang sakit kan? Nah, lihat, seharusnya jeroan itu dipersembahkan kepada Tuhan, loh kok malah kita makan? Makanya gak heran kalau banyak penyakit-penyakit baru yang bermunculan akibat makanan. Saudara, ingatlah tubuh kita adalah bait Tuhan. Amin. Dan kita harus menjaga tubuh kita ini sebagai bait Tuhan dengan cara makan makanan yang sehat. Sehingga kita juga bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Hari ini, bagaimana kita bisa melayani Tuhan kalau tubuh kita sakit-sakitan? Walaupun tidak ada halal dan haram lagi di dalam Tuhan, semua makanan boleh dimakan. Usahakanlah kita makan makanan yang sehat dan berimbang, agar kita pun dapat melayani Tuhan dengan maksimal. Terus kita bekerja untuk Tuhan sampai Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan permai. Yang setuju dan mau sama-sama dengan saya, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.